Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat, para teman-teman sekalian, seluruh keluarga, sanak famili dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, pengajian ini, maupun yang belum menyaksikan, kami doakan hafizakumullahu jami'a. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ngaji kali ini, kami ngaji bebas ya. Kami akan mengangkat sebuah tema tentang husnudzon kepada Allah, husnudzon billah, husnudzonni billah, husnudzon kepada Allah, yang mana ia bisa menjadi bukti cinta kita sebagai hamba terhadapnya, kepada Tuhan. Jadi bagaimana sebenarnya husnudzon itu, sulit mudahnya bagaimana, ya kan? Kemudian bagaimana logika yang bisa mengantarkan bahwa husnudzon itu ya menjadi bukti cinta kita kepada Allah. Husnudzon billah itu menjadi bukti cinta kita kepada Allah. Baik, kita mulai dari yang pertama. Jadi bagaimana sebenarnya husnudzon, sulit tidaknya husnudzon ini? Kalau kita lihat secara bahasa atau secara terjemah kita, husnudzon ini bermakna berbaik sangka, ya kan? Tahsinan lidzanni, bahwa berbaik sangka ini harus kita akui ia bukan hal mudah, butuh perjuangan, butuh upaya, butuh belajar lebih dalam untuk sampai pada tingkat husnudzon billah secara mutlak. Sudi atau tidak, kita harus akui bahwa itu sulit. Wajar saja kalau Al-Quran maupun hadis berulang-ulang mengingatkan kita tentang husnudzon. Kalau kita bicara tentang apa penyebabnya atau pemantiknya apa, ya sebenarnya sederhana. Karena husnudzon itu atau urusan az-zannu, urusan sangka menyangka itu adalah urusan hati. Min af'alil qulub. Dia urusan hati. Dan kita tahu sendiri ya kan, siapa sebenarnya sang pengendali hati itu? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena Allah lah sang pengendali hati, maka kita tidak punya kendali utuh di sana, ya kan. Karena tidak punya kendali utuh, jelas sulit. Karena itu kita diajarkan oleh baginda Nabi sebuah doa yang ini biasa dibaca setelah tasyahud akhir dalam solat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai sang pembolak-balik hati, tolong teguhkanlah hati ini untuk memeluk agamamu, untuk terus berada di rel yang engkau gariskan. Ya. Termasuk husnudzon ya, karena kalau suudzon itu sudah keluar rel. Kalau husnudzon itu masih dalam rel yang digariskan Allah, yang digariskan baginda Nabi. Ya, kesimpulan sementara kita bahwa husnudzon itu sulit, berbaik sangka itu sulit. Jangankan kepada Allah, kepada manusia saja sulit, ya kan. Coba kita ambil contoh. Sekarang kita ambil contoh seandainya saja, ya ini seandainya ya, sekali lagi ini seandainya. Dalam sebuah majelis pengajian seorang kiai besar, sebut saja Gus Baha misalnya. Di tengah pengajian tampak seorang pria besar berkulit coklat. Dia tinggi besar berkulit coklat, bagian lengan dan lehernya penuh dengan tato. Mukanya tampak tidak ramah. Raut muka, ekspresi mukanya tampak tidak ramah. Orang dengan penampilan yang tadi menghampiri tempat di mana Gus Baha duduk bersila dengan kitab dan meja berukuran kecil di hadapannya misalkan. Jadi dia dari pojok kanan masjid atau musola atau majelis apapun itu
dari pojok kanan menghampiri Gus Baha ya, yang duduk di tengah-tengah pengajian yang ramai itu. Tanpa permisi dan salam, orang tadi misalkan, ia melewati lewat sela-sela kerumunan orang yang duduk rapi menyimak pengajian kiai karismatik. Ia rapi menyimak pengajian seorang kiai karismatik tadi. Para hadirin atau jamaah yang sedari tadi memperhatikan sosok Gus Baha dan larut dalam kajian yang disampaikannya, kini teralihkan begitu saja menuju sosok yang sangat berbeda dari yang lain itu. Semua mata menyoroti sosok tadi. Suasana yang sedikit bisa kita sebut sedikit horor ini berlangsung cukup lama, sampai dari orang itu jalan masuk masjid sampai orang tadi, pria tadi berhasil duduk di samping kanan Gus Baha misalkan. Dengan gaya duduk yang aneh. Di saat orang semua bersila, dia duduknya duduk ihtiba misalkan. Gaya duduk di mana tangan memeluk kedua lutut yang terangkat sejajar dengan dada, gitu ya. Duduk ihtiba, kedua tangan memeluk kedua lutut yang terangkat sejajar dengan dada. Ya aneh kan? Di tengah pengajian duduknya begitu ya kan? Di saat yang lain sedang bersila. Ini aneh sekarang, kalau dulu tidak. Coba sekarang kita coba uji husnuzon kita. Ini bukan kepada Allah, kepada sesama ini. Melihat fenomena ini, mampukah kita mengatur coba lintasan hati kita untuk tidak sampai berprasangka buruk kepada orang tadi? Mampu nggak? Kalau kita berkaca ya kepada tabiat manusiawi kita, ingat, kepada tabiat manusiawi ini bukan kepada orang yang tabiat manusiawinya sudah setengah dan setengahnya lagi adalah malaikat. Beda dengan itu. Kepada orang yang murni membawa tabiat kemanusiawiannya. Kalau kita berkaca pada tabiat manusiawi kita, saya rasa tidak mampu. Tidak mampu untuk tidak sampai berprasangka buruk kepada orang tadi. Ya secara umum sederhana saja, mungkin kita bergumam atau berbisik, paling tidak terbersit di pikiran bahwa pria bertato tadi aneh ya kan. Sekonyong-konyong masuk majelis tanpa permisi, melangkahi satu demi satu jamaah yang sedang khusyuk menyimak, tiba-tiba duduk di samping kanan Gus Baha, gaya duduk yang ihtiba begitu, di saat orang semuanya bersila, khidmat, menyimak, menyaksikan, dia duduknya gaya duduk ihtiba misalkan. Ya setidaknya pasti ya ada salah seorang atau sebagian mungkin, entah sebagian kecil atau sebagian besar, dari sekian ratus orang yang hadir di pengajian itu akan berprasangka demikian. Ini bukan tahkim ya. Padahal kalau kita telisik lebih jauh lagi ini ya, ini masih dalam seandainya ya, ini masih dalam lanjutan seandainya tadi. Padahal bila ditelisik lebih jauh, kalau kita telisik lebih jauh, ternyata pria yang tampak aneh tadi, yang sangat mengundang sorotan kita lebih fokus ke dia daripada Gus Baha tadi, adalah seorang mu'alaf beberapa hari lalu. Dia ternyata seorang mu'alaf beberapa hari lalu yang ingin belajar Islam rahmatan lil alamin kepada sumbernya langsung, misalkan kepada sumber yang terpercaya. Jadi ketidaktahuannya dia tentang adab, tata kerama, apapun itu adalah sebuah kewajaran yang harus dimaklumi sebenarnya. Iya kan? Wajar kita maklumi dia. Wajar. Dia baru saja masuk Islam. Dia ingin belajar kepada
sumber yang terpercaya, sudah tersebar kemana-mana bahwa itu adalah sumber belajar Islam yang terpercaya misalkan, sehingga dia yang baru masuk Islam ingin langsung ke sana, tidak mau, tidak sudi bila niat baik dia yang masuk Islam ini akan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak semisi dalam hidupnya, yang ingin menyebarkan kasih sayang, taubat dari segala bentuk kekerasan, taubat dari segala bentuk ekstremisme yang dia anut selama ini dalam hidup di jalan misalkan atau dimanapun itu. Akhirnya dia harus menghampiri Gus Baha. Poinnya, untuk sesuatu yang bisa kita peroleh jawabannya secara mudah saja, itu sulit kita lakukan. Kenapa kok saya sebut mudah? Karena kita bisa bertanya, ya kan? Kita bisa konfirmasi langsung dengan mudah sebelum kita berprasangka, ya kan? Untuk menjaga prasangka itu, kita bisa menahan dulu prasangka itu dengan cara bertanya kepada dia. Dan bisa saja. Itu sulit kita lakukan, sulit kita menata hati. Apalagi dalam menyikapi qada qadar Allah. Dalam hidup ini, dalam hidup masing-masing, yang mana berinteraksi atau bertanya langsung kepada Allah tidak sederhana, ya kan? Bukan mudah. Butuh spiritual tingkat tinggi untuk langsung bertanya, untuk langsung bisa memecahkan persoalan yang kita hadapi sekarang. Untuk istikharahnya langsung bisa tembus misalkan. Oleh karena itu, orang yang diberi karunia mampu menata hati, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap ketentuan Allah, pasti mendapatkan apresiasi besar di akhirat nanti. Yakin. Ya, kenapa? Sebab karena berbaik sangka kepada Allah atau husnudzon billah ini merupakan satu bukti cinta kita kepada hamba Allah, satu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Satu bukti cinta kita sebagai hamba kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu adalah bukti cinta yang kita haturkan, tentunya kita mendapatkan apresiasi besar, ya. Lalu pertanyaannya yang kedua, ini langsung masuk ke pertanyaan tadi. Apa kira-kira logika yang bisa kita gunakan bahwa husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah menjadi bukti cinta kita sebagai hamba kepadanya, kepada Tuhan? Imam Al-Hafidh Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid Al-Qurashi, atau seorang imam yang kerap disapa Ibnu Abi Dunya, ia lahir di kota Baghdad pada 208 Hijriyah, berarti kira-kira sekitar 4 tahun sepeninggal seorang imam besar, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. 4 tahun sepeninggal Imam Syafi'i, ya kan? Beliau wafat pada 204 Hijriyah, sementara Ibnu Abi Dunya ini lahir 208 Hijriyah, ya kan? Beliau dalam sebuah karyanya Husnudzonni Billah atau Husnudzon Billah, halaman 3 pada hadis ke-6, ia menulis sebuah riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna husnadzanni billah min husnil ibadah." Sesungguhnya husnudzon kepada Allah itu merupakan termasuk ibadah terbaik yang dipersembahkan sang hamba kepada Tuhannya. Sekali lagi, dalam hadis ini ditekankan bahwa husnudzon kepada Allah itu adalah ibadah terbaik yang dipersembahkan hamba kepada Tuhannya. Ingat, ya, dia adalah ibadah terbaik. Saya secara pribadi senang sekali membaca hadis ini. Selain karena menjanjikan apresiasi besar, juga secara tidak langsung mendukung pemikiran saya selama ini bahwa berbaik sangka kepada Allah itu termasuk bukti cinta kita kepadanya. Semakin yakin lagi dengan hal itu ketika saya membaca statement Dr. Iyad Abdul Hafid Kunaibi, seorang doktor bidang farmakologi molekuler, satu ilmu yang mempelajari bagaimana
suatu bahan kimia atau obat berinteraksi dengan sistem biologis, terutama mempelajari aksi obat dalam tubuh kita. Dia doktor dalam bidang itu. Selain doktor dalam bidang itu, dia juga pakar dalam agama. Dalam statementnya, Iyad Abdul Hafid Kunaibi dalam yang termaktub dalam bukunya yang berjudul Husnudzon Billah, ini halaman 25, kayaknya ini cetakan ke-8 ya, yang diterbitkan yang diterbitkan tahun 2018. Ia mengatakan, "Farabbuna khalaqana lina'budahu wal ibadatu mahabbatun wa ta'zimun wa ta'atun." Tuhan kita itu menciptakan kita lina'budahu, untuk menyembah kepadanya. Wal ibadatu mahabbatun wa ta'zimun wa ta'atun. Sementara ibadah itu apa hakikatnya? Sementara ibadah itu adalah mahabbatun. Itu adalah ekspresi cinta. Ibadah itu adalah ekspresi cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Wa ta'zimun wa ta'atun. Ibadah itu juga menjadi ta'zim, ekspresi pengagungan, wujud pengagungan dan ketundukan kita kepada Sang Pencipta. Itu katanya Iyad Abdul Hafid Kunaibi. Karena saya menemukan statement ini membuat saya yakin 100% ya, kita semua juga penting untuk paham dan yakin 100% bahwa apa yang disebut bahwa husnudzon billah, husnudzon kepada Allah, itu menjadi bagian dari bukti cinta kita sebagai hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena husnudzon itu seperti katanya hadis, seperti kata hadis di atas bahwa husnudzon billah itu adalah min husnil ibadah, ibadah terbaik. Kemudian disampaikan oleh Abdul Hafid Kunaibi bahwa ibadah itu wal ibadatu mahabbatun wa ta'zimun wa ta'atun. Dia itu adalah ekspresi cinta, ya kan? Bukti cinta, perwujudan, ejawantah dari kecintaan kita kepada Allah. Jadi kesimpulan dari ini semua, kesimpulan dari kita ini, kesimpulan dari kajian ini saat ini, bahwa husnudzon kepada Allah itu adalah bukti cinta kita yang luhur, ya, bukti cinta kita yang luhur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya lagian bodoh, ya kan? Lagian jelas bodoh. Bagaimana mungkin seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh cinta dan kasih sayang, bagaimana mungkin, atau bagaimana mungkin kita tidak menyebutnya bodoh saat si A, si B, atau kita menyebut diri kita bodoh? Berarti saat seorang hamba diciptakan oleh Allah dengan sepenuh cinta dan kasih sayang, tapi dia setelah lahir, hidup, tumbuh, sehat, dan lain sebagainya, malah berprasangka buruk kepada Allah. Bagaimana mungkin? Ya kan? Allah sudah menciptakan kita dengan penuh kasih sayang, penuh cinta. Masa hanya gara-gara takdir, jalan lika-liku hidup yang Allah tetapkan, yang itu terbaik sebenarnya bagi kita, kemudian kita berprasangka buruk kepada Sang Pencipta yang dengan penuh kasih sayang dan cinta, ya. Ini bodoh, ya. Bagaimana mungkin kita tidak bilang bodoh kalau begini, ya? Sulit kita bilang orang pintar kalau begini. Jadi orang yang tidak husnudzon kepada Allah, orang yang tidak berbaik sangka kepada Allah, sudah barang pasti dia orang bodoh. Sudah barang pasti logikanya tidak masuk. Ya kan macam-macam kalau sudah kadung dapat musibah, kalau sudah kadung dapat kegagalan ini itu, kalau sudah tidak tercapai ini itu, kita kan macam-macam, ya kan. Kita menduga Allah tidak adil lah, kita menduga Allah tidak tepat janji lah, kita berdoa tidak dikabulkan, Allah tidak tepat janji, dan semua billah, ya. Itu kacau, itu kacau berat, itu kacau.
Dia belum sadar dia bahwa wa mallahu bidzalamin lil abid. Allah nggak mungkin zolim kepada hambanya. Dia juga belum sadar, belum mungkin tahu iya, tapi dia waktu itu saat dia berprasangka dia pasti belum sadar bahwa Allah lah zat teradil di dunia ini. Allah lah zat teradil dimanapun, ya kan? Allah lah zat teradil. Tidak pernah ada yang lebih adil dari Allah. Dan Allah juga sebagai zat penepat janji terbaik. Siapa orang yang paling tepat janji di dunia ini? Siapa? Tidak ada orang yang paling tepat janji kecuali dialah yang paling tepat janji. Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat penepat janji terbaik ya Allah. Apa dalilnya begitu kan? Ya bicara dalil banyak ya. Di Al-Qur'an An-Nisa, surat An-Nisa ayat 122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahi haqqo wa man asdaqu minallahi qila. Ini penting. Wa'adallahi haqqo ya. Janji Allah itu benar loh. Nah, kata Al-Qur'an ini, janji Allah itu benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah kiranya yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah ini menunjukkan bahwa Allah memang zat penepat janji terbaik. Masih saja ada di antara kita yang bilang bahwa Allah gak kabulkan doa saya. Katanya Allah itu, dia kutip, ud'uni astajib lakum, misalkan. Allah itu kalau berdoa dia mengkabulkan. Kok tidak dikabulkan ya kan? Bukan tidak dikabulkan sebenarnya ya. Bukan tidak dikabulkan. Hanya saja Allah memberimu yang lebih baik daripada apa yang kau minta. Itu saja yang belum kita pahami. Itu saja yang belum kita sadari. Ala kulli hal, semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita kaji, tema yang kita kaji kali ini bermanfaat bagi kita semua. Menjawab kegelisahan ataupun lebih menyadarkan kita tentang hakikat husnuzon kepada Allah itu. Hakikat berbaik sangka kepada Allah. Lain kali di part selanjutnya mungkin insya Allah kita akan membahas husnuzon dalam pandangan yang lain biar semakin banyak perbendaharaan kita tentang husnuzon. Sampai di sini semoga kita semua tetap sehat walafiat, dipanjangkan umur kita semua, waktu setiap detik kita yang kita lewati semoga diberi keberkahan oleh Allah dalam wujud yang baik, dalam wujud yang produktif, yang positif. Wallahu a'lam bissawab, bisyafaati Rasulillah, barakati auliyaillah, bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.